Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Etika Pujiana dengan NIM 1801031107, kelas 6D. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita bisa menentukan nilai optimum dengan garis selidik, yang dimana terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelumnya, sebelum kita bisa mengetahui nilai maksimum dan nilai minimumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu nilai optimum dan garis selidik itu sendiri. Yang dimana nilai optimum adalah nilai fungsi objek yang diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan titik optimumnya. Nah, kemudian garis selidik itu sendiri adalah suatu garis yang digunakan untuk menyelidiki nilai optimum, maksimum atau minimumnya yang diperoleh dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, kemudian untuk lebih bisa memahaminya, kita bisa melihat contoh soal berikut ini. Nah, cara menentukan nilai minimum dan maksimum pada program linier. Yang dimana di sini kita telah mengetahui grafiknya di samping. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui atau telah diberikan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, yaitu f(x) sama dengan 5x plus 4y. Nah, gimana cara kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya? Baiklah, ini penjelasannya. Yang pertama, kita harus melihat titik-titik yang berada pada tepi daerah yang telah diarsir ini. Kemudian yang pertama ada titik 12, titik 6, dan gimana cara kita mengetahui titik potongnya. Nah, kemudian titik 12-nya ini kita kalikan dengan X, yang dimana kita bisa tulis dengan 12X. Kemudian di sini ada 12X-nya tegak lurus dengan 4, yang dimana 4-nya ini kita kali dengan Y, maka kita tulis 4Y di sini ya, bukan 14Y. Nah, kemudian 12 dikali 4 sama dengan 48, yang dimana 48 12x plus 4y sama dengan 48 ini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 4, yang dimana 12-nya dibagi 4 yaitu 3x dan 4y-nya dibagi 4 sama dengan y, kemudian 48-nya dibagi 4 sama dengan 12. Nah, kemudian garis yang kedua. Kita bisa lihat garis yang kedua yaitu ini, yang dimana 6-nya ini dikali dengan X kayak yang tadi, kita tulis dengan 6X. Kemudian 6 yang ini kita kali dengan Y, maka kita tulis dengan 6Y. Nah, sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Yang ini juga kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 6. Yang dimana 6 dibagi 6 sama dengan X atau 1X. Kemudian 6Y dibagi 6 sama dengan 1Y atau bisa ditulis dengan Y. Kemudian 36-nya dibagi 6 sama dengan 6. Nah, oleh karena itu, karena ini Y-nya udah sama, lebih mudah kita bisa mengetahui nilai X dan nilai Y-nya. Yang dimana kita bisa mengetahuinya dengan cara eliminasi pengurangan. Di sini 3X dikurangi X sama dengan 2X, Y-nya habis, kemudian 12 dikurangi 6 sama dengan 6, yang dimana X-nya ini sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ini kita bisa mengetahui nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya, kita bisa mengambil salah satu dari yang ini. Kita bisa mengambil yang lebih mudah, yaitu X plus Y sama dengan 6. Yang dimana X plus Y sama dengan 6 ini, yang X-nya kan telah diketahui 3. Nah, kemudian plus Y sama dengan 6. Kemudian turun Y-nya sama dengan 6
karena ini 3-nya pindah ruas, maka min 3 sama dengan 3. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa mengetahui X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, oleh karena itu, kita di sini bisa menulis F-nya yang pertama yang ini 12, kita bisa menulis 12,0. Kemudian F yang kedua ini yang diarsir ini kan 6, maka kita bisa menulis dengan 6,0. Dan Fxy-nya kan tadi kita diketahui ya, X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 3, maka ini Fx-nya, Xy-nya sama dengan 3 dan 3. Sama dengan. Nah, karena telah kita ketahui semuanya tadi ini, maka nilai titik-titik ini tinggal kita masukkan ke dalam X dan Y-nya. Yang dimana di sini 5 dikali 0, yang ini kan X-nya diketahui 0, maka 5 dikali 0 plus 4Y kan Y-nya diketahui 12, maka 4 dikali 12 sama dengan 5 dikali 0 yaitu 0, 4 dikali 12 ini yaitu 48, yang dimana 0 plus 48 yaitu 48. Nah, kemudian titik yang kedua yaitu 6,0 ini. Sama seperti yang tadi ya. Yang 5X-nya kan X-nya diketahui 6, maka dimasukin 6. Terus kemudian yang kedua Y-nya diketahui 0, maka 4Y-nya maka 4 dikali 0. Kemudian sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30 dan 4 dikali 0-nya sama dengan 0. Maka 30 ditambah 0 itu sama dengan 30. Nah, kemudian kan Fxy-nya tadi diketahui sama-sama 3 kan, X-nya sama 3 dan Y-nya sama dengan 3. Maka dimasukin 5 dikali 3 plus 4 dikali 3. Nah, yang dimana 5 kali 3 15, 4 dikali 3 sama dengan 12. 15 tambah 12 sama dengan 27. Nah, dari angka yang di sini, yang 3 kita peroleh ini, kita bisa mengetahui di mana nilai maksimum dan minimumnya. Oleh karena itu yang ini paling besar, 48, maka kita bisa mengetahui nilai maksimumnya itu 48. Dan yang paling kecil yaitu 27, maka nilai minimumnya itu 27. Nah, dari sinilah cara cepat gimana cara kita bisa mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum pada program linear dengan cara cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makan mana?